Baik, kita akan mulai dengan kisah pertama. Anak-anakku sayang, tahukah kalian satu kejadian pertama di muka bumi yang terjadi di tanggal 10 Muharram? Peristiwa apakah itu? Ya, betul sekali. Peristiwa diterimanya taubat ayahanda kita, Nabi Adam alaihi salam. Anak-anakku sayang, tak kala Nabi Adam berbuat dosa, Allah takdirkan beliau menghuni pucuk dunia. Allah turunkan Nabi Adam di kaki gunung Himalaya, sedangkan istrinya Ibunda Hawa Allah turunkan di kota Jeddah. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu. Kedua hamba Allah ini terpisah di tempat yang jauh letaknya. Tanpa kenal lelah, tanpa kenal menyerah, Nabi Adam dan Ibunda Hawa terus berdoa memohon ampun kepada Allah. Setelah 450 tahun berlalu, Allah terima taubat keduanya dan Allah pertemukan mereka kembali di Jabal Rahmah, kota Mekah. Anak-anakku sayang, itulah satu kejadian pertama yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Betapa mulia tanggal tersebut. Baik, kejadian apakah yang kedua? Anak-anakku sayang, kalian pasti pernah mendengar kisah Nabi Nuh. Bagaimana setelah 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh hanya mendapatkan sedikit pengikut. Hanya ada sekitar 80 orang yang beriman kepada Allah. Seluruh dunia pada waktu itu ingkar, seluruh dunia menyembah berhala. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal besar nan megah. Apa gunanya? Allah akan tenggelamkan dunia. Pada hari yang telah ditetapkan pada bulan Dzulqa'dah, terjadilah banjir besar Nabi Nuh yang mengguncang seluruh permukaan dunia. Hujan yang datang dari langit dan peti air yang turun dari bumi mengeluarkan air semuanya. Bumi pun banjir, luar biasa tsunami yang terjadi. Menurut Al-Kisah, 8.000 meter seluruh permukaan bumi terendam oleh air. Nabi Nuh bersama para pengikutnya dan hewan-hewan yang telah Allah takdirkan selamat berada di dalam kapal. Kapalnya besar, megah, luar biasa. Mereka berada di sana selama 150 hari lamanya. Setelah 150 hari, tepat di tanggal 10 Muharram, maka Allah takdirkan banjir surut, hujan berhenti, maka terdamparlah kapal Nabi Nuh di Bukit Judi yang terletak di wilayah Armenia dan Turki. Ya anak-anak ya, lihat peristiwa tersebut terjadi di tanggal 10 Muharram. Baik ya, kita akan lanjut peristiwa terbesar ketiga sepanjang sejarah. Anak-anakku sayang, peristiwa ketiga adalah selamatnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa api yang membakar, menusuk jiwa raga yang dilakukan oleh Namrus dan para pengikutnya. Anak-anakku sayang, peristiwa besar tersebut sangat luar biasa. Api sebesar lapangan sepak bola, bahkan lebih besar dari itu, terjadi di atas muka bumi, membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sehari dua hari, tetapi 50 hari lamanya. Bara api berkobar tiada henti, membakar apa saja yang mendekati. Namun apa yang terjadi? Tak kala Allah berkehendak dengan kehendaknya, tak ada api yang panas yang bisa membakar tubuh sang kekasih. Anak-anakku sayang, tepat di tanggal 10 Muharram, api berhenti, bara tiada lagi. Maka keluarlah Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api dengan tubuh yang sehat tanpa cacat dan celaka. Maka semuanya
terkaget-kaget, semuanya terkejut, dan semuanya beriman kepada Allah. Hanya ketakutan yang luar biasa kepada Namrus menyebabkan mereka kembali menjadi murtad. Anak-anak sayang, itulah peristiwa besar ketiga di tanggal 10 Muharram. Lanjut ya, peristiwa apa besar yang keempat? Betul sekali. Peristiwa keempat adalah dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara Mesir. Anak-anakku, dahulu sebelum menjadi Perdana Menteri Mesir, Nabi Yusuf difitnah. Kenapa? Karena wajah beliau yang tampan luar biasa membuat banyak wanita tergila-gila. Namun Nabi Yusuf yang mulia lebih memilih penjara daripada menyukai wanita sebelum menikah. Nabi Yusuf sangat lama di penjara, sekitar 7 tahun lamanya. Tepat di tanggal 10 Muharram Allah keluarkan beliau dari penjara. Allah jadikan beliau menjadi pejabat utama di Mesir dan bersaudara dengan sang raja. Sang raja yang terkenal itu adalah kakek buyut dari ibunda Asia, ibu angkat Nabi Musa, salah satu pemimpin wanita di surga, bernama Baginda Raja Walid Ar-Royan. Ya anak ya, luar biasa ya, tanggal 10 Muharram. Selanjutnya, peristiwa kelima adalah peristiwa keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Saat hendak terjadi bencana di kaum Ninawa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Namun Allah hendak berkehendak, di tengah lautan yang tenang tiba-tiba terjadi badai topan luar biasa, menyebabkan para penumpang harus ada yang dilemparkan. Allah berkehendak, dengan kehendaknya Nabi Yunus terlempar ke dalam laut dan ditelan oleh ikan paus. Anak-anak sayang, Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di laut terdalam, dan kegelapan di malam yang pekat luar biasa. Setelah kurang lebih 40 hari lamanya, Allah berkehendak mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, dan itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Luar biasa. Apalagi sayang, peristiwa bersejarah yang Allah takdirkan di tanggal 10 Muharram. Betul sekali. Yang kelima adalah Nabi Yunus, dan yang keenam adalah sembuhnya Nabi Ayub dari sakit gatal yang luar biasa. Anak-anakku sayang, kita sudah ketahui Allah menguji Nabi Ayub dengan penyakit. 18 tahun lamanya beliau sakit. Tak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan. Tak ada satupun sanak saudara yang datang. Tak ada satupun rakyat pengikutnya yang menawarkan bantuan. 18 tahun lamanya Nabi Ayub hidup dalam pengasingan. 18 tahun lamanya Nabi Ayub hanya bisa berbaring di pembaringan. Dan tahukah kalian, setelah 18 tahun, tepat di tanggal 10 Muharram, Allah sembuhkan sakit beliau, Allah mudahkan kembali, dan Allah jadikan beliau memiliki kekuasaan dan kekayaan lagi. Masya Allah, barakallah. Dan satu lagi kejadian besar lainnya di tanggal 10 Muharram adalah selamatnya Nabi Musa alaihissalam beserta para pengikutnya Bani Israel keluar dari kota Mesir. Pada tanggal 10 Muharram Allah takdirkan Fir'aun yang mengejar mereka bersama 2 juta lebih tentaranya tenggelam di Laut Merah. Anak-anakku sayang, lihatlah bagaimana perjuangan para kekasih Allah. Bagaimana Allah selamatkan yang hak dari yang batil. Bagaimana Allah selamatkan mereka yang beriman. Bagaimana Allah hancurkan mereka yang kejam. Itulah semuanya terjadi di tanggal 10 Muharram. Saking banyaknya kejadian luar biasa ini, bahkan kaum Yahudi dan Nasrani pun memuliakan tanggal 10 Muharram dengan berpuasa di dalamnya. Mendapati hal tersebut, maka Rasulullah pun bersabda, sungguh kami umat Islam lebih utama
Musa lebih utama kepada kami. Maka Rasulullah pun mewajibkan para sahabat berpuasa, dan tentu saja biar tak sama dengan Yahudi dan Nasrani, maka Rasulullah pun menambahkan puasa 1 hari setelahnya yang disebut dengan puasa Tasyu'a, yang kalian lakukan pada hari ini. Baik anak-anakku, itu saja ya kejadian-kejadian besar luar biasa yang terjadi di tanggal 10 Muharram. Semoga menambah wawasan, semoga menambah keimanan. Tak akan Allah jadikan sebuah bilangan, melainkan untuk menambah keyakinan. Tak akan Allah jadikan itu melainkan sebuah ujian untuk orang yang tak percaya kepada Tuhan. Baik sayang, alhamdulillah kita akhiri kisah singkat kali ini. Semoga Allah pertemukan kembali di bulan penuh berkah setelah ini, bulan Safar namanya. Kita akan lihat kejadian mulia apa yang Allah takdirkan terjadi di bulan Safar nan mulia. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita tutup sama-sama dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bumi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.